Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Febri Wahyuni, NIM 19231061 dari jurusan Pendidikan IPA kelas A, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Padang. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai sistem rangka ikan nila. Nah, ini merupakan tugas dari mata kuliah Anatomi dan Fisiologi Makhluk Hidup yang diampu oleh Ibu Firda Azahra, SPD, MSI. Yang pertama ada sistem gerak. Nah, sistem gerak pada manusia merupakan satu kesatuan organ yang bekerja sama untuk mendukung tubuh manusia untuk melakukan suatu gerakan. Nah, sistem gerak pada manusia terdiri dari otot, tulang atau rangka, dan juga sendi. Nah, sistem gerak pada manusia terbagi menjadi dua, yakni sistem gerak pasif dan sistem gerak aktif. Tubuh dapat bergerak berkat adanya sistem gerak atau sistem muskuloskeletal. Nah, sistem gerak sendiri terdiri dari jenis alat gerak aktif yang terdiri dari otot-otot dan alat gerak pasif yang terdiri dari tulang. Nah, otot disebut alat gerak aktif karena memiliki kemampuan untuk berkontraksi, melakukan relaksasi hingga menggerakkan sesuatu. Nah, alat gerak ini memiliki 3 jenis sifat. Nah, yang ketiga sifatnya itu meliputi kontraktilitas atau memendek saat kontraksi, ekstensibilitas atau memanjang, dan yang ketiga memanjang ketika relaksasi, dan yang terakhir adalah elastisitas. Nah, kemampuan elastisitas inilah yang memungkinkan otot untuk kembali ke ukurannya semula setelah memanjang atau memendek. Nah, di sisi lain, tulang disebut alat gerak pasif karena perannya yang relatif lebih pasif dalam terwujudnya sebuah gerakan. Nah, agar dapat bergerak, tulang digerakkan oleh otot. Nah, tulang juga menjadi tempat menempelnya otot, penyokong tubuh, tempat pembentukan sel darah, dan melindungi organ-organ vital dalam tubuh. Selanjutnya kita akan membahas sistem rangka. Nah, sistem rangka merupakan sistem yang memiliki fungsi untuk menyimpan bahan mineral, tempat pembentukan sel darah, tempat melekatnya otot rangka, serta melindungi tubuh yang lunak dan menunjang tubuh. Nah, sistem rangka terdiri dari tengkorak, tulang rusuk, tulang belakang, rangka penopang tulang bahu, rangka penopang tulang pinggul, tulang anggota badan atas dan bawah. Nah, tulang-tulang dalam tubuh tersebut membentuk sebuah sistem yang disebut dengan sistem rangka. Selanjutnya ada sistem rangka ikan. Nah, sistem rangka ikan berfungsi untuk menegakkan tubuh, menunjang atau menyokong organ-organ tubuh ikan, melindungi organ-organ tubuh ikan, dan berfungsi pula dalam pembentukan butil sel darah merah pada ikan. Rangka pada ikan dibedakan menjadi 3, yakni yang pertama ada rangka aksial, yang kedua rangka visceral, dan yang ketiga ada rangka apendikular. Yang pertama kita akan membahas rangka aksial. Nah, rangka aksial terdiri dari yang pertama adalah tulang tengkorak. Nah, secara umum perkembangannya berasal dari 3 sumber, yakni democranium, yaitu tulang tengkorak yang asalnya dibuat dari sisik yang berfungsi sebagai dermis. Dan yang kedua ada chondrocranium, yaitu pembungkus otak yang berasal dari tulang rawan. Nah, yang ketiga adalah splancocranium, yaitu tulang tengkorak yang berasal dari rangka penyokong lengkung insang. Nah, umumnya tulang-tulang termal membentuk atap tengkorak. Nah, sepasang tulang parietal terletak di daerah tengkorak yang paling belakang. Sepasang tulang frontal yang merupakan keping dermal yang luas berkembang tepat di depan tulang parietal. Nah, yang kedua ada bagian dari rangka aksial, yaitu tulang punggung dan tulang rusuk. Nah, secara embrionik tulang punggung berkembang menjadi sklerotom yang terdapat pada sekeliling mitokondria dan batang saraf. Nah, tiap pasang sklerotom berkembang menjadi 4 pasang tulang rawan yang dinamakan areulia. Nah, tulang punggung badan dan tulang punggung ekor, tiap-tiap ruas di daerah badan dilengkapi dengan sepasang tulang rusuk kiri dan tulang rusuk kanan untuk melindungi organ di dalam badan.
Nah, yang kedua kita akan membahas rangka visceral. Nah, rangka ini terdiri dari struktur rangka ini terdiri dari struktur tulang yang menyokong insang dan melindungi paring, atau struktur ini terdiri dari 7 lengkung tulang insang. Nah, 2 lengkung tulang insang yang pertama menjadi bagian tulang tengkorak, sedangkan yang lainnya berfungsi sebagai penyokong insang. Nah, yang ketiga adalah rangka apendikular. Nah, rangka apendikular merupakan salah satu tulang penyokong sirip dan pelekatnya. Nah, pada ikan terdapat 5 macam sirip, yaitu sirip tunggal yang terdiri dari sirip punggung, sirip ekor, dan sirip dubur, dan sirip berpasangan yakni terdiri dari sirip dada dan sirip perut. Nah, sistem skeleton merupakan sistem tulang rangka. Secara embriologi, tulang punggung berkembang dari sklerotom yang terdapat di sekeliling notochord dan batang saraf. Nah, tulang punggung di daerah badan atau disebut juga dengan abdominal dibentuk bersamaan dengan tulang di daerah ekor atau caudal. Nah, tiap ruas tulang di daerah badan dilengkapi oleh sepasang tulang rusuk kiri dan kanan yang berfungsi untuk melindungi organ-organ yang ada di dalam rongga badan. Nah, pada ekor bagian bawah terdapat satu cucuk hermal atau hermal spine, dan pada bagian atas terdapat sisik neural atau neural spine. Anatomi ikan. Yang pertama ada anatomi internal ikan. Nah, pada anatomi internal ikan kita akan menjelaskan mengenai kantung kemih dan juga insang. Nah, kantung kemih merupakan sebuah tempat untuk menyimpan udara sehingga ikan bisa mengapung atau memungkinkan ikan mengapung pada tingkatan yang berbeda pada kolam. Yang kedua ada insang. Nah, insang adalah organ yang digunakan ikan untuk melakukan pernafasan. Nah, organ ini merupakan jaringan yang berbulu. Nah, ketika air masuk ke mulut ikan, insang mengekstraksi dan melewati aliran darah. Nah, selanjutnya anatomi eksternal ikan. Yang pertama kita akan membahas adanya bagian kepala. Nah, yaitu pada bagian kepala terdapat mata yang berfungsi sebagai alat untuk melihat. Nah, ikan sendiri mendeteksi warna-warna yang ada, akan tetapi ikan memiliki penglihatan yang pendek. Yang kedua ada lubang hidung. Nah, lubang hidung pada bagian kepala ikan digunakan sebagai alat untuk mencium bau. Yang ketiga ada mulut. Nah, mulut digunakan ikan untuk mengonsumsi makanan. Selanjutnya ada operculum. Nah, operculum adalah flap tulang yang terdapat di dekat insang sebagai alat untuk menutupi insang dari luar. Selanjutnya ada sirip dada. Sirip dada digunakan sebagai alat pergerakan untuk merubah arah dalam perjalanan ikan. Nah, sedangkan untuk sirip perut berfungsi sebagai alat stabilisasi ikan dalam berenang. Nah, sama halnya dengan fungsi dari sirip anus yang juga untuk sebagai alat stabilisasi ikan dalam berenang. Selanjutnya ada ventilasi. Nah, ventilasi berfungsi untuk menghilangkan air limbah dan air berlebih pada tubuh ikan. Selanjutnya ada sirip ekor. Nah, semua sirip yang dimiliki ikan tentunya berfungsi sebagai alat gerak. Nah, akan tetapi sirip yang utama untuk melakukan gerakan adalah sirip ekor. Nah, selanjutnya ada sirip punggung. Nah, hampir kebanyakan ikan, baik itu jenis ikan laut atau ikan air tawar, memiliki sirip punggung. Nah, ternyata sirip punggung ini berfungsi sebagai alat untuk penyeimbang ikan dalam berenang. Selanjutnya ada indera ikan. Nah, indera ikan atau penglihatan ikan memiliki mata yang dapat melihat kedua sisi atau kedua arah. Jadi masing-masing mata bisa melihat secara independen. Nah, siapa sangka ternyata ikan memiliki telinga, namun hanya telinga internal saja yang memungkinkan mereka dapat mendengar di dalam air. Nah, anatomi ikan nila. Ikan nila adalah jenis air tawar yang seluruh tubuhnya ditutupi oleh sisik, kelenjar racun, kelenjar render, dan sumber pewarnaan.
Nah, dilengkapi dengan urat daging seperti penggerak tubuh, sirip, insang, serta organ listrik. Nah, untuk rangka tulang seperti tempat melekatnya otot-otot, pelindung organ dalam, dan penegak tubuh. Nah, ikan nila memiliki sistem pernafasan utama yakni insang. Sedang untuk sirkulasi darah, jantung mengalirkan oksigen, nutrisi, dan sebagainya. Nah, nila memiliki satu organ pencernaan atau saluran dari mulut sampai ke anus. Nah, dari sistem anatomi yang ada, saling berhubungan satu sama lain, artinya tidak dapat dipisahkan karena merupakan satu kesatuan. Jadi, setiap sistem organ yang ada, baik itu pada ikan air tawar atau ikan manapun, merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Nah, bagian-bagian dari rangka ikan. Yang pertama ada rahang atas, rahang bawah, tengkorak, rongga mata, sirip punggung. Nah, ini merupakan tulang belakang. Dan yang panjang ini merupakan tulang rusuk. Yang ini bawah, sirip dada. Dan ini merupakan sirip perut. Nah, ini tulang ekor, sirip punggung. Ini sirip punggung. Sedangkan ini merupakan jari-jari rawan. Yang di bawah ini juga jari-jari rawan. Nah, ini ada duri hermai. Nih. Dan yang di atas nih duri neural. Sini ada openticulaar. Dan ini tengkorak. Dan di dalamnya ada rongga insang, sirip perut. Ini sirip belakang, mohon maaf. Yang ini yang merupakan sirip perut, dan ini merupakan sirip belakang. Ini ada vertebrata sini. Dan yang di sini sebelum sirip ekor ada hipural. Nah, demikianlah yang dapat saya jelaskan pada video kali ini. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kesalahan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.